Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Mat Pentol. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dan like serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Baik, tanpa panjang melebar lagi, kita lanjut aja ke video yang pertama, karena video-video yang akan kita bahas masih berkaitan dengan pemilu. Oke guys, langsung aja ke video yang pertama. Apa sih kelebihan Anies Baswedan dari apa yang sudah dijanjikan? Sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab ya. Apa kelebihan Anies? Oke, coba kita tanya langsung nih ya sama apa kelebihan Anies dari apa yang sudah dijanjikan? Nah itu kan selama ini belum terjawab. Yang selalu dijawab adalah bahwa beliau orang hebat, beliau santun dan segala macam hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, boleh ditanggapi dari pendukungnya Anies Baswedan? Ini ada relawan Anies dan juga ada relawan Abdi Rakyat. Mas kalau boleh saya langsung menanggapi ya. Kenapa kemudian Anies Baswedan adalah salah satu sosok yang punya potensi besar memimpin bangsa ini. Sebelum sana tanggapi ini dulu mungkin. Apa kelebihan Anies yang terkait kelebihannya? Saya pikir dari awal kami mendukung Anies Baswedan gitu untuk menjadi gubernur DKI. Yang pertama adalah karena Indonesia sedang menghadapi krisis keadilan sosial. Kita bicara pemerataan, kita bicara pemerataan pembangunan, kita bicara kemudian Indonesia harus maju dalam sektor apapun, tapi kita selalu lupa bahwa ada problem keadilan sosial. Nah, Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan prinsip untuk memperjuangkan keadilan. Pertanyaannya cuma satu doang. Apa sih kelebihannya Anies? Kan tinggal dijawab aja. Kelebihannya Anies adalah dia bisa terbang. Kan gitu, nggak usah bertele-tele kayak gini. Keadilan sosial bagi masyarakat Jakarta. Jawabannya selalu seperti dan itu. Artinya yang abu-abu, ini yang juga jelas, yang tidak to the point, akan menjadi sebuah perjuangan yang akan dilakukan untuk membuat Indonesia berkeadilan sosial ke depannya. Itu yang kemudian kami perjuangkan. Dan kalau bicara tentang seperti apa keadilan sosial, kita bisa lihat contoh sederhana yang paling sederhana. Kalau saya selalu bicara tentang bagaimana melihat kondisi Indonesia yang sebenarnya, maka lihatlah seperti apa kondisi jalanan kita hari ini, lalu lintas kita hari ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies saat ini adalah misalnya sudah memberikan kesempatan kepada pejalan kaki misalnya dengan membuat trotoar yang sehingga kemudian orang bisa mengakses trotoar tersebut dan menjadi aman untuk berjalan kaki. Terus kemudian juga ada trotoar. Buat itu satu contoh. Ya, kalau pertanyaannya sekelas relawan saja itu nggak bisa jawab, ya kan? Apalagi bagaimana tuh orang-orang yang di bawah. Artinya orang-orang yang di bawah ini diberikan mimpi kosong, ya, diberikan informasi-informasi sesat dalam tanda kutip, ya, sehingga ketika saya tanya pun mereka akhirnya bereaksi emosi. Kenapa? Karena mereka merasa ketika saya bertanya seperti itu seperti kayak menohok mereka gitu. Nah, sekelas relawan saja ya, yang merasa memiliki Anies itu pun nggak ngerti ini Anies apa. B. Kenapa 01 atau relawan-relawan Anies Baswedan yang katanya pinter, yang katanya dia cerdas, cuma ditanyakan pertanyaan yang sesimpel? Kenapa malah kemana-mana? Udah jelas-jelas tadi apa sih kelebihannya Anies dari semua janji-janji yang diucapkan apa? Jawabannya berputar-putar di udara, ya kan? Rakyat didoktrin surga dan neraka. Agama dijadikan politik identitas. Gerombolan orang-orang yang nggak punya prestasi kalau menurut aku sih. Rekam jejaknya, politik yang berdasarkan identitas khususnya agama ini akhirnya akan membelah masyarakat kita seperti Pilpres 2019 yang lalu atau seperti Pilkada 2017 yang disebut dengan minhum dan minna. Golongan kau dan golonganku itu tak baik dalam politik. Karena dalam politik kita hari ini kawan,
besok menjadi lawan. Hari ini lawan, besok menjadi kawan. Politik saling merangkul. Jadi nggak perlu serius-serius amat bahwa seakan-akan pemilu itu seperti perang Badar dan perang Uhud. Apalagi bawa ayat kutip kanan kiri. Itu sudah tak betul, Pak. Ini Pancasila dan NKRI. Kita memiliki prinsip dan moderasi beragama yang harus tegak dan santun di atas semua golongan. Kalau dulu Mantap sudah tidak? Udah top itu. Ini Menteri Agama 4 periode apa 5 periode? Ya Anda kalau mau jadi kepala intelijen juga bisa juga katanya lebih paten nih kata beliau. Jadi Bisa rangkap Anda ini. kalau dulu kan ada partai Tuhan, partai setan segala macam itu ya Pak Menteri ya. Sekarang udah Anda lihat Ya, udah begini ya. Sudah hilang. Ya. Iya, nggak boleh begini lagi, nggak boleh begini. Sudah boleh lah. baca amin, Kalau mau segala bikin macam. lelucon yang agak sedikit menurut saya mencerdaskan dan tidak menimbulkan kegaduhan. Untuk apa sih pemilu kita ini sampai segitu-gitunya ribut gitu loh, Pak? Gimana, Ini Bib? Iya. Aku tahu nih Pak Adit ini dari mana. Beliau ini dari Madura guys. Sama dengan Pak Mahfud MD. Suatu saat nih mungkin Mas Adi akan jadi pengganti daripada Pak Mahfud MD. Sesama dari Madura, sesama jabulan pesantren. Ada juga Gu Islah juga ya kan. Saat satu studio ngakak dibuat Bang Fahri. Sampai hari ini tidak ada satupun yang menyanggah bahwa demokrasi perlu diselamatkan. Tidak ada. Akademisi mana yang bilang bahwa sekarang demokrasi baik-baik saja? Tidak ada. Kalau ada kampus yang bilang demokrasi baik-baik saja, menurut saya siapa dia orangnya? Ada. Ya siapa? PKB dalam kabinet. Yang mana? PKB masih dalam kabinet. Oke, saya jelaskan kalau itu. Baik-baik aja artinya, Bung. Enggak, ini apa yang enggak ada hubungannya Pak Faris. Ya kata siapa nggak ada hubungannya. Ya ampun. Gini, saya sampaikan ya. Sekali lagi ya. Dia itu sama aja kalau dia bilang makanannya tuh tidak enak gitu loh. Padahal dia sendiri sudah menghabiskan 5 piring. Aduh. Langsung dikasih paham sama Mas Fahri Hamzah. Next. Tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Mengenai oposisi, Mas Anies mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak tahan dengan oposisi. Dia tidak tahan dengan oposisi. Pertanyaan, memang Mas Anies pernah oposisi? Belum pernah. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan pernah melakukan positioning oposisi. Yang kedua, apa yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo terhadap seorang Anies, beliau yang paling terdepan mendorong Mas Anies. Bahwa akhirnya respon Mas Anies terhadap Pak Prabowo seperti apa, tapi beliau dengan lapang dada, dengan jiwa kenegarawanan yang beliau terima konsekuensi politik ini hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, kita ingat teman-teman media udah pernah merekod loh. Beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok kenegarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realistis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi begini guys, saking cerdasnya Pak Anies, para elit politik itu sampai tertipu gitu kan, sehingga mau mengajukan Pak Anies jadi calon gubernur. Namun setelah semuanya ini, mereka tuh semuanya sudah pada sadar. Kecuali siapa yang belum sadar? Yang belum sadar adalah pendukungnya. Pak Anies tuh ibaratkan kayak gini, di mana dia diuntungkan, disitulah dia berada. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih. Saya mulai dari yang pertama, ya. Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan, ya. Bengis dan jahat.
hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Kenapa begitu? Pertama, saya mulai dari 2023 saja. Di 2023 anggaran Kemhan itu 131 triliun. Oke, yang digunakan untuk belanja alutsista itu sekitar 30-an triliun. Ya. Jadi dan belanja alutsista itu ya macam-macam. Ya. 2023, dan itu untuk belanja kesejahteraan prajurit, untuk belanja macam-macam, semua perawatan itu sudah termasuk. Itu 2023. Nah kan kemudian kemarin hari ini itu diklarifikasi oleh para jubirnya. Para jubirnya bilang tidak, maksud Pak Anies bukan 700 triliun tapi akumulatif dari 2020 sampai 2024. Tapi kan itu nggak disebutkan. Ya kan, nggak disebutkan pada saat, karena kalimat yang digunakan oleh Mas Anies adalah belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun, dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu, dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu, dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Karena apa? Karena secara akumulatif misalnya kalau 2020 sampai 2024 itu nggak sampai 700 triliun juga. Totalnya sekitar 680-an triliun. 697. Ya, 97 triliun. Dan jangan lupa itu bukan untuk belanja alutsista. Itu untuk belanja secara akumulatif semua kepentingan Mabes TNI dan 3 matranya. Kenapa Pak Prabowo tidak menyebutkan hal ini secara clear langsung pada saat debat? Pak Prabowo pada saat itu sudah sudah seperti diintimidasi dengan pernyataan itu, dan jangan lupa untuk bagian itu tidak ada kesempatan Pak Prabowo untuk mengklarifikasi. Iya betul, memang pada saat itu Pak Prabowo tidak ada waktu untuk mengklarifikasi. Salam hormat Bapak Prabowo, hari ini cuaca kurang mendukungnya Pak, tapi saya pastikan saya akan ke TPS walaupun saya kena hujan. Jika suara Bapak hanya 5 di sini, saya pastikan suara yang 5 itu adalah dari keluarga saya. Dan saya tahu Pak, visi misi Bapak itu banyak dicemoohkan karena makan gratis, tapi saya adalah salah satu dari sekian juta orang yang pernah merasakan nggak makan Pak. Jadi bagi saya makan gratis itu sangat mulia Pak, apalagi untuk orang-orang yang tidak mampu. Jika nanti Bapak kalah hari ini, saya pastikan hari ini adalah jadi hari pertama dan terakhir saya mencoblos, dan semua itu berhenti di Bapak. Saya tidak akan pernah ikut lagi, dan saya akan golput seumur hidup saya. Saya berdoa Pak, semoga hari ini Bapak menjadi presiden dan Bapak bisa melanjutkan semua visi misi yang telah Bapak buat dengan hati yang nurani. Salam hormat. Ya begitulah program daripada Pak Prabowo itu sendiri, itu makan gratis. Cuman di sini perlu kita catat bahwa makan gratis itu hanya untuk anak-anak, mungkin anak-anak sekolah SD sama SMP mungkin ya, saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas untuk program ini betul-betul memang ditunggu-tunggu sama rakyat. Sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.